Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua diberkati melalui kesaksian pujian yang telah kita terima. Tadi pagi saya menyampaikan firman dengan judul Hidup di dalam Kasih Karunia. Ibadah ini saya akan lanjutkan dengan judul Mengalami Kasih Karunia Kristus. Nanti sore saya akan khotbah juga yang berbeda. Jadi saudara bisa mengikuti lewat YouTube supaya bisa belajar banyak kebenaran firman. Mari kita akan lihat Yohanes 1 ayat 16 dan 17, mengalami kasih karunia Kristus. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kita rindu menjadi orang yang diberkati Tuhan, tapi lebih daripada itu, kita menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan jika demikian, kita harus hidup di dalam kasih karunia Kristus. Kita harus mengalami favor of God, perkenanan Tuhan, anugerah Allah di dalam kehidupan ini. Pertama saya ingin jelaskan apa yang dimaksud dengan kasih karunia Kristus itu. Makna kasih karunia adalah ini, pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu bukan berdasarkan kebaikan kita sebagai penerima, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan sebagai sang pemberi. Kalau misalnya saudara bekerja lalu akhir bulan saudara mendapatkan gaji, itu bukan kasih karunia, itu bukan anugerah. Itu adalah hak saudara. Saudara bekerja, saudara mendapatkan gaji. Tetapi kalau kita tidak melakukan pekerjaan apapun, tiba-tiba ada orang memberikan pemberian cuma-cuma. Ada orang yang tergerak hati kasih mobil untuk saudara. Saudara nggak pernah kerja buat dia, saudara tidak pernah melakukan kebaikan untuk dia. Saudara tiba-tiba diberi free gift. Maka itu adalah kasih karunia atau anugerah. Saudara-saudara, kalau kita menerima pemberian cuma-cuma, tidak berarti pemberian itu murahan. Misalnya kalau saudara dikasih mobil tadi, mobilnya nggak murah. Tetapi ada orang lain yang sudah membayar dengan harga yang mahal agar saudara menerima manfaatnya, menerima mobil itu dengan cuma-cuma. Kalau saudara misalnya sedang makan di sebuah restoran dan waktu kita mau bayar, kasirnya bilang, udah dibayarin Pak sama tadi tuh. Mungkin temennya yang tadi lambai-lambaikan tangan. Oh iya saya tahu, tapi saya nggak tahu bahwa dia bayarin saya. Saudara, harganya mungkin mahal, tetapi karena dia sudah membayar, maka kita tidak berkewajiban membayar lagi. Itulah kasih karunia. Tuhan memberikan pemberian yang baik kepada kita, dan kita tinggal menerimanya dengan iman. Saudara-saudara, dalam Yohanes 1 ayat 17 tadi dikatakan, kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus. Jadi Allah tidak hanya berkata, I love you, aku mengasihimu. Tapi sebaliknya dia datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus, membawa berkat dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Efesus 1 ayat 13 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dengarkan saya, kalau engkau sungguh beriman kepada Yesus, saudara tidak hidup di bawah kutuk, engkau hidup di bawah berkat. Karena waktu Yesus disalib, segala kutuk telah dia tanggung di atas kayu salib. Dan dari dalamnya mengalir berkat kehidupan kepada kita. Jangan pernah bilang, saya orang terkutuk, saya orang sial. Katakan, saya dicintai Tuhan, saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Dosa saya sudah diampuni, saya diberkati oleh Tuhan. Karena saya adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan sendiri. Kalau saudara mendapatkan kasih karunia, kau mendapatkan hal yang luar biasa. Kalau misalnya di satu jalan, orang jualan
makanan semua. Tapi restoran saudara lebih laris dari restoran yang lain. Padahal sebetulnya harganya mirip-mirip, rasanya juga mirip-mirip. Dan kalau saudara mengalami itu kasih karunia. Orang dunia pikir lucky, kebetulan, keberuntungan. Saya bilang itu adalah kasih karunia. Saya beberapa kali naik pesawat, beli biasa tiket ekonomi. Tapi saya pernah dipindahkan ke tiket kelas bisnis. Tanpa saya tahu kenapa saya yang mendapatkan hal tersebut. Saya naik Garuda pernah pindah ke kelas bisnis. Saya naik SQ pernah dipindahin dari ekonomi ke kelas bisnis. Saya naik KLM pesawat Belanda pernah dipindahkan ke kelas bisnis. Saya naik pesawat Arab Etihad pernah dipindahkan ke kelas bisnis. Saya juga bingung kenapa saya yang dipindahin. Dan dipindahkannya bukan cuma sekali, berkali-kali saudara. Saya tanya rekan hamba Tuhan yang lain, enggak saya enggak pernah tuh. Oh ya kasih karunianya beda. Dan apakah saya lebih baik daripada dia? Enggak juga saudara. Di Bandung ini ada hamba Tuhan yang sudah lama tinggal lebih lama daripada saya. Dia berusaha membangun gereja, mengurus izin, enggak dapat sampai hari ini. Kita mengurus walaupun sulit, tapi kita dapat izin resmi gereja. Apa saya lebih hebat doanya daripada mereka? Tidak. Kasih karunia. Kalau engkau mendapatkan kasih karunia, apa yang engkau anggap sulit dipermudah oleh Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan hidupmu. Saya yakin gini ya, kalau Tuhan tutup pintu berkat bagimu, saudara boleh kerja banting tulang peras keringat, gak ada hasil. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat bagimu, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Mungkin teman sekantormu ingin menjegal, menjelek-jelekan saudara. Dia cari muka kepada bosmu. Saudara pandang kepada Tuhan. Di dalam Kristus ada kasih karunia, ada kebaikan Allah yang melimpah yang aku akan terima seumur hidupmu. Bahkan mungkin satu kali sainganmu bisa mendepak engkau. Engkau mengalami hal yang tampaknya buruk. Jangan khawatir, pertandingan belum selesai. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara rindu hidup dalam kasih karunia, mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bagaimana supaya kita selalu mengalami kasih karunia Kristus? Roma 5 ayat 2 mencatat hal ini. Roma 5 ayat 2, baca bersama 2-3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan masuknya untuk kita mengalami hidup yang penuh kasih karunia, iman kepada Kristus. Karena itu begitu saudara percaya kepada Kristus, engkau tidak lagi di bawah kutuk, engkau hidup di bawah berkat. Dan kalau kita terus mengalami pertumbuhan iman, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus, maka kasih karunia demi kasih karunia Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan kita. Miliki iman yang teguh di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Sebab orang yang tidak punya iman tidak akan melihat hal-hal yang baik. Tapi orang yang punya iman walaupun menghadapi tantangan, dia akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Daud beriman bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan melawan Goliat. Dan dia bisa mengalahkan raksasa yang sangat besar itu. Saya mau bilang kalau hari ini saudara sedang mengalami tantangan besar bagaikan Goliat dan kau merasa dirimu kecil seperti Daud. Beriman kepada Tuhan, tantanganmu yang terbesar bisa menjadi mujizatmu yang terbesar. Kesulitanmu yang paling besar akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Karena ketika engkau mengalami kasih karunia, Allah akan membuat semua yang sulit menjadi mudah bagimu. Karena Dia yang akan mengatur jalan kehidupan kita. Iman adalah jalan masuk untuk menerima kasih karunia yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara, saya ingin jelaskan sedikit perbedaan antara mercy
atau dalam bahasa Indonesia rahmat, kemurahan Tuhan dengan grace atau kasih karunia. Ini dua hal yang berhubungan, bagaikan dua sisi dari satu mata uang logam. Karena rahmat, karena kemurahannya, by His mercy, kita tidak mendapat apa yang seharusnya kita dapatkan. Apa yang seharusnya kita dapatkan? Hukuman. Apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai orang berdosa? Kutuk. Tetapi oleh rahmatnya kita tidak mendapatkan hal yang buruk itu. Sebaliknya, by His grace, karena kasih karunia atau anugerahnya, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan. Keselamatan, berkat. Itu sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi dalam Kristus kita bisa menerima hal-hal yang baik itu. Ayatnya Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang jelek maut kita tidak terima. Yang bagus keselamatan dalam Yesus kita dapatkan. Betapa beruntungnya hidup di dalam Kristus. Segala berkat rohani Tuhan berikan kepadamu, terutama berkat terbesar, keselamatan, kepastian jaminan masuk sorga. Hidup di dunia sesukses-suksesnya cuma 70-80 tahun lalu mati. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, tak terhingga kita bersama dalam keabadian. Dan itulah berkat rohani terbesar yang kita dapatkan. By His mercy, by His grace. Saya mau bilang bahwa kemurahan hati Tuhan melampaui keadilannya. Kadang-kadang kita suka bertanya, kenapa begini? Gak adil itu, gak benar ini. Kita pikir timbangan Tuhan itu hanya timbangan keadilan. Saya mau bilang kalau Tuhan itu hanya maha hadir, kita hanya maha adil, kita mestinya masuk neraka semua. Itu pertanda Tuhan adil. Karena kita semua pernah berdosa. Tuhan itu bukan hanya adil, Dia Allah yang berkemurahan, penuh kasih karunia. Saya ambil satu contoh perikop Alkitab. Dalam Matius 20, nanti saudara bisa baca lebih jauh di rumah. Ada seorang tuan memanggil orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Kamu kerja ya di ladang saya. Nanti saya kasih upah 1 dinar. Kalau kamu sudah kerja sampai sore. Oke, setuju, deal. Saudara jam 9 dia lihat orang lain. Kamu kerja ya. Nanti saya kasih upah. Jam 12, jam 5, jam 3 sore, jam 5 sore. Dia panggil orang lain jadi banyak yang kerja. Dan jam 6 setelah selesai bekerja, dia kasih. Dia kasih ke yang jam 6 1 dinar, yang jam 9 1 dinar, jam 12 1 dinar, jam 15 1 dinar, jam 17 1 dinar. Orang yang kerja awal ngomel, saudara. Masa kita kerja seharian disamain sama orang yang kerja cuma 1 jam? Tuannya bilang apa? Kita kan sudah deal. 1 hari 1 dinar. Aku tidak merugikan kamu. Betul, betul. Tetapi kenapa orang ini baru kerja sejam sudah mendapatkan gaji yang sama? Aku bukan hanya Tuhan yang adil. Aku Tuhan yang berkemurahan. Keadilan itu sangat luar biasa. Tapi kemurahan Tuhan mengatasi keadilannya. Ini luar biasa. Inilah konsep anugerah yang kita terima dari pengajaran firman. Saya bacakan Matius 20 ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Karena aku adil. Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Kenapa Tuhan memilih Yakub sebagai bapa leluhur Israel? Yakub ini bapaknya dia tipu, kakaknya dia tipu, mertuanya dia tipu. Penipu ulung ini. Kenapa dia menjadi cikal bakal bangsa pilihan Allah Israel yang kemudian melahirkan Mesias Yesus Kristus? Apa karena dia baik?
Bukan karena pilihan kasih karunia. Karena Tuhan yang baik. Saudara-saudara sekalian, mengapa bangsa Israel dipilih menjadi bangsa pilihan Allah? Tuhan bilang, kamu bangsa yang tegar tengkuk. Justru untuk menunjukkan kemurahan hati Tuhan, Dia memilih orang yang tidak mampu, tidak bisa, tidak layak untuk dipakai Tuhan. Kalau saudara dipakai Tuhan melayani dalam bidang apapun, jangan pernah menepuk dada dan berkata, hebat ya saya dipakai Tuhan. Kita melayani karena kasih karunia Tuhan. Saya jadi pendeta karena kasih karunia Tuhan. Aku gak layak Tuhan, tapi Engkau berkemurahan. Inilah keajaiban kasih karunia. Tuhan mau mengangkat orang-orang yang berdosa, orang yang lemah seperti kita, untuk menjadi biji mata harta kesayangannya. Nah, sekarang apa manfaat atau dampak kasih karunia dalam kehidupan kita? Yang pertama, menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita selamat bukan karena banyak amal, perbuatan baik, tapi karena pemberian Allah. Cuma-cuma karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara merasa dirimu bisa baik, sempurna, pilih macam-macam agama ada. Saya percaya kepada Yesus karena saya tahu dengan kemampuanku aku tidak mungkin masuk sorga. Dan aku sujud di bawah kakinya. Dan saya berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Dan dari salib itu kasih karunia Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kita. Jika demikian, apakah kita harus berbuat baik? Tentu saja. Ayat 10 mengatakan hal itu. Tapi ingat, perbuatan baik bukanlah syarat untuk kita mengalami kasih karunia Allah. Tetapi perbuatan baik justru adalah bukti bahwa kita telah mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang tidak yakin kalau engkau mati masuk surga atau masuk neraka, dosamu banyak, engkau datang ke gereja pun karena diajak-ajak oleh anggota keluargamu, oleh temanmu. Jangan pernah pikir engkau bisa suci dengan kemampuanmu. Percayalah kepada Yesus. Minta kasih karunia Allah mengalir. Kasih karunia itu menyucikan kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia memberkati kita. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saudara mau kaya? Percaya bahwa Tuhan Bapa Sang Pemelihara memberkati kita. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Karena Tuhan memberikan berkat kepada anak-anak yang dicintainya. Pada waktu apa? Tidur. Bukan malas-malesan. Tapi maksudnya kita sudah melakukan bagian kita. Lebih daripada itu kita berserah kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan bekerja untuk memberkati kehidupan kita. Yang paling enak itu hidup seperti Raja Daud. Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Yang paling enak itu hidup dikejar-kejar berkat, diikuti oleh berkat. Sayangnya banyak orang sekarang bukan dikejar berkat, dikejar utang, saudara-saudara. Kenapa Daud bisa bilang kebajikan mengikuti aku? Karena di ayat 1 dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua hal yang lain Tuhan akan tambahkan kepada saudara. Nomor satukan Tuhan, yang gak masuk akal Tuhan bisa berikan kepada saudara. Sekian tahun yang lalu, sehabis khotbah di Bangkok, di sebuah gereja yang mengundang saya, ada seorang ibu datang dan berkata, Pak Pendeta bisa tolong doakan saya. Saya punya 5 toko bersama suami. Suaminya orang Thailand, gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Istrinya orang lahir di Indonesia, tapi sudah
puluhan tahun di Thailand. Tapi karena krisis ekonomi semuanya tutup. Suami saya cari pekerjaan, saya juga ingin cari pekerjaan. Pak Pendeta bisa tolong doakan saya supaya saya dapat pekerjaan yang bagus, yang gajinya besar. Karena saya juga harus sekolahkan anak-anak saya. Selama ini dia sekolah di sekolah internasional, tapi karena krisis ekonomi, 2 orang anaknya yang masih remaja, dia kirim ke rumah mamahnya, yaitu nenek daripada anak ini di Jakarta untuk sekolah di Indonesia. Jadi tolong Pak Pendeta ya doakan yang saya bisa dapat kerjaan yang bagus, gajinya besar, dan saya bisa sering mengunjungi anak saya yang ada di Jakarta. Saya tanya, Ibu pendidikan apa? Gelar apa? Oh enggak ada Pak. Pernah kerja di perusahaan apa barangkali? Oh saya pernah kerja 6 bulan. Maksudnya 6 bulan di satu tempat lalu di tempat lain kerja lagi gitu. Enggak, selebihnya ibu rumah tangga. Enggak punya gelar, cuma kerja 6 bulan, usia sudah di atas 40. Nggak masuk akal nih. Minta gajinya besar, bisa kunjungi anaknya ke Jakarta. Gimana caranya saudara sekalian? Kan nggak masuk akal. Ya minta doa pendeta sih boleh, tapi rasional dikit gitulah kira-kira. Jadi saya doakan dia juga. Dan saya bilang, Tuhan beri anakmu ini kasih karunia. Saya nggak ngomong lagi beri mujizat loh saudara sekalian. Beri kasih karunia. Tapi saya tidak jelaskan, kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. 1 bulan kemudian saya waktu itu ada di Big Bear, di gunungnya di Los Angeles saudara, ada retreat di sana. Nah kemudian selesai sesi malam itu saya masuk ke kamar, ada internet, saya buka laptop, ada email masuk dari ibu tadi. Puji Tuhan Pak. Saya sudah diterima di sebuah perusahaan. Namanya Siam Steel. Kalau Indonesia Krakatau Steel kira-kira. Dan sebetulnya saya itu nggak masuk kriteria. Karena yang mewawancara bilang, kamu itu nggak masuk kriteria. Tapi setelah dilihat, bos bilang udah pilih dia aja. Mau nggak kerja di sini? Oh mau, tapi gajinya berapa? Sekian. Oh nggak, kurang besar. Saya minta gajinya lebih besar. Itu sampai orang bilang, kamu ini diterima aja udah syukur. Loh saya dulu istri pengusaha. Jadi kalau saya gaji kecil buat apa katanya. Akhirnya orangnya runding lagi sama pimpinannya. Oke setuju. Gaji yang kamu minta disetujui dengan catatan. Kamu kerjanya bukan hanya dari Bangkok. Kamu kerjanya juga harus minimal 7-10 hari di Indonesia. Di Jakarta. Tiket pulang pergi kami tanggung, semua penginapan kami tanggung, tapi kamu harus tinggalkan keluargamu di Thailand dan 7-10 hari harus ada di Jakarta. Dan orang ini dipilih, padahal yang lain itu yang ngelamar banyak saudara. Ada yang gelarnya tinggi, profesor doktor, kotor bocor, begitu saudara. Tapi nggak kepilih karena yang dipilih oleh pimpinannya itu asalnya, dia asal dari Indonesia. Mungkin dia pikir Indonesia banyak jalan tikusnya. Jadi kalau orang Indonesia jalan tikus dia tahu. Entah seperti itulah. Jadi mau nggak kamu? Kerjanya mesti bolak-balik ke Indonesia. Dia bilang siap. Dan dia tidak cerita. Memang anaknya akan menunggu mamanya di Jakarta. Dan selama bertahun-tahun dia kerja itu. Sampai kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik. Ini kasih karunia. Favor of God. Nggak masuk akal. Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan memberimu kasih karunia, apa yang nggak kebayang Tuhan akan berikan kepada saudara. Siapa yang rindu kasih karunia mengalir dalam hidup saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya mau bilang, orang yang mengalami kasih karunia mendapat berkat belum tentu bisa memiliki, tapi dia bisa menikmati. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Untuk berbahagia perlu 2 hal. Karunia memiliki. Yang kedua, kuasa untuk menikmati. Kalau saudara harus pilih salah satu, jangan pilih karunia memiliki, tapi pilih kuasa untuk menikmati.
Karena orang yang memiliki belum tentu bisa menikmati. Tapi orang yang menikmati tidak harus memiliki. Saudara nggak perlu memiliki beca. Tapi saudara bisa naik beca kalau di kota kecil. Dan gak perlu pikir kapan ya saya bisa jadi tukang becanya. Lebih enak menikmati daripada sekedar memiliki. Bahkan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 dikatakan demikian. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kalau saudara bisa makan, minum, nikmat, itu kuasa untuk menikmati. Orang lain makanannya mewah-mewah, sariawan, gak ada semangat makan, sakit ini itu, percuma saudara. Orang lain makanannya mewah, capcay, puyunghai, barongsai. Saudara makan cuma nasi saja, anget lah ya, cuma sama kecap. Ya ada teri dikit, ya ada tahu, tempe, ada ayam goreng. Ya memang enak saudara ya. 5 sehat, 6 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. 6 kenyang, 7 sebe. Begitu saudara. Kita bisa makan nikmat, itu berkat Tuhan. Ada seorang pemilik hotel pernah minta saya berdoa. Stres, gelisah, gak bisa tidur. Dan dia bilang, Pak, tukang beca di depan hotel saya lebih bahagia daripada saya. Karena dia lihat, waktu gak bisa tidur, dia lihat tukang beca tidur di becanya ngorok, saudara-saudara. Dia tidur di spring bed yang bagus, yang harganya puluhan juta, gak bisa tidur. Tidur sebentar, mimpi dikejar celeng tanduknya 5, bangun lagi. Lebih enak kan tukang beca daripada saya. Saya hanya mau ngomong kalau gitu, gimana kita tukeran Pak? Tukang beca jadi pemilik hotel, Bapak jadi tukang beca, siapa tahu bahagia. Saya mau bilang semua anugerah Tuhan. Banyak orang dari muda sampai tua, banting tulang peras keringat, karena dia pikir nanti kalau sudah tua dia akan nikmati. Ternyata waktu dia tua udah sakit-sakitan, gak bisa menikmati. Pak, ayo sate babinya enak banget loh. Aduh gak bisa, kolesterol. Ini jusnya enak banget. Aduh gak bisa, kencing manis. Makan gak bisa, minum gak bisa. Duit banyak. Oh ya udahlah kalau gitu gak bisa makan, gak bisa minum. Jangan berdiri terus. Duduk yuk di samping saya. Aduh gak bisa. Loh kenapa? Ambeien. Lah saudara sekalian. Karena itu mari kita menjadi orang yang minta kasih karunia sehingga kita bisa menikmati hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia memampukan kita mengatasi masalah yang berat, bahkan memampukan kita melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang dikatakan Paulus 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku ini menerima kasih karunia. Paulus itu mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Karam kapal berkali-kali, mau dibunuh berkali-kali. Tapi dia bisa tegar, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan dia menulis hampir setengah kitab perjanjian baru. Dia menanam gereja-gereja di mana-mana pada masa hidupnya. Karena apa? Pengurapan Allah, pengurapan kasih karunia memampukan kita mengatasi pergumulan hidup. Dan membawa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara divonis dokter punya penyakit yang berat, mestinya engkau sedih, takut, kecewa. Tapi saudara berdoa dengan pasrah, hidup mati di tangan Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saudara tetap memiliki sukacita, bersaksi kepada orang-orang yang ada di rumah sakit. Itu adalah kasih karunia. Mungkin engkau sedang mengalami kesulitan keuangan, tapi engkau masih tetap bisa berbagi, memberi kepada orang-orang yang lebih susah daripada saudara. Pada ada orang kaya raya yang tidak pernah tergerak hatinya menolong orang lain. Saudara mengalami kasih karunia.
Kalau engkau dititipi Tuhan anak yang autis, anak yang punya kelainan dari sejak masa kecilnya, mungkin klep jantungnya bocor atau apapun, sehingga harus dibawa ke rumah sakit, dioperasi dengan biaya tidak sedikit. Dan kita menjadi sedih sekali karena melihat selang-selang itu masuk ke dalam tubuh bayi kita. Tapi kalau engkau masih bisa berdiri dengan kuat dan berkata, Tuhan Yesus baik, itu adalah kasih karunia. Kasih karunia bukan membebaskan kita dari masalah. Kasih karunia artinya menyadari kehadiran Allah di tengah kehidupan kita yang memampukan kita mengatasi segala-galanya. Kalau kita dengar tadi kesaksian Melita, berapa tahun lalu orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi. Lalu ikut Indonesian Idol, baru nyanyi gak kepilih saudara-saudara. Saudara kembarnya kepilih sampai tahap yang ketiga, tapi akhirnya tersingkir juga. Dan akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Tadi saya bicara dengan Pak Sidabutar, beliau bilang, ibu saya meninggal usia 16 tahun. Jadi waktu ibunya meninggal usianya baru 16. Saya sangat sedih. Tapi waktu anak saya meninggal, saya jauh lebih sedih. Saya bilang karena orang tua itu adalah masa lalu dan masa kini. Sedangkan anak itu masa kini dan masa yang akan datang. Dan tentu sangat pedih kehilangan semuanya. Kondisi ekonomi terpuruk, lomba gak menang, anak meninggal dunia. Tapi Tuhan punya cara yang tidak kita mengerti. Melita diminta untuk menyanyi dengan label Impact ya. Dan lagu Penolong yang Setia sudah tembus dari 6 juta penonton. Saya tadi pagi bilang, kalau dia ikut Indonesian Idol, belum tentu loh ada 6 juta orang mendengar suara lagunya. Ini lagu rohani, skupnya kelihatannya lebih kecil. Tapi kalau Tuhan memberi kasih karunia, terbuka jalan. Ini panggilan hidup, saudara, saudari kembarnya sudah bersama dengan Yesus di tempat yang lebih senang. Dia masih punya tugas. Itu kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara sekalian, minta kasih karunia-Nya supaya kita dimampukan oleh Tuhan mengatasi segalanya. Yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia? Pertama, hiduplah penuh ucapan syukur. Orang yang mengerti hidupnya adalah hidup yang mengalami kasih kebaikan Tuhan akan selalu bersyukur. Belajar berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah percayakan. Lihat dunia ini dari sisi positifnya, jangan dari sisi negatifnya terus. Jangan suka komplain, jangan suka mengeluh. Seperti orang Israel mati semua di padang pasir karena komplain, mengeluh. Ini tandanya orang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Begitu engkau bangun pagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati Bapa Surgawi disukakan ketika engkau belajar berterima kasih, belajar bersyukur. Bukan karena saudara sudah kaya raya, sudah punya banyak harta, maka engkau bersyukur. Tapi kalau engkau banyak bersyukur, berkat Tuhan akan limpahkan dalam hidup saudara. Bukan karena keluargamu sudah harmonis, maka engkau bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, keluargamu akan lebih harmonis. Bukan karena masalahmu sudah selesai, tapi waktu engkau banyak bersyukur, masalahmu yang akan diselesaikan oleh Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan banyak ngeluh, punya suami pelit luar biasa, udah galak pelit. Masih syukur punya suami. Ada loh yang suaminya sudah meninggal dan istrinya menyesal kenapa dulu sering ribut, sering berantem. Anak nakal banget ini, dasar anak nakal, masih syukur punya anak. Ada orang doa bertahun-tahun gak dikaruniai anak, saudara. Rumah bocor melulu, masih syukur punya rumah. Ada orang gak pernah punya rumah. Waduh, ini motor saya, mobil saya mogok melulu, udah tua ini tahunnya. Masih untung saudara punya motor, punya mobil.
Ada orang lain yang gak punya apa-apa. Orang yang menyadari semua adalah kebaikan Tuhan akan hidup penuh dengan ucapan syukur. Yang kedua, hidup dengan rendah hati. Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Allah menentang orang congkak. Lagi pula dikatakan pada kalimat sebelumnya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Apa alasannya kita sombong? Semua kasih karunia Tuhan. Bukankah seharusnya kita dengan rendah hati berkata, Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Saya mau bilang saudara ya, kalau engkau diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, jadi orang hebat, pangkatmu naik, jabatanmu naik. Jangan sombong dan jangan suka nindes bawahanmu. Tuhan gak akan suka. Dulu waktu engkau masih pegawai rendah, engkau kelihatannya baik, berdoa dan sebagainya. Sudah naik, jalan udah beda, ke gereja udah males, sama orang kejem. Tuhan lihat loh, Tuhan bisa balikan dalam sekejap mata. Hiduplah rendah hati. Aku hidup hanya oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Orang sombong akan dipermalukan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Jangan gampang menghakimi orang lain. Kalau orang lain jatuh dan sebagainya, dia punya urusan sama Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus hadir, berusaha untuk membantu dia keluar dari masalahnya. Jangan hidup dalam penghakiman. Karena takaran yang kita pakai kepada orang lain, Tuhan akan pakaikan kepada kita. Kalau kita kejam sama orang lain, itu takarannya Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari kita punya hati yang penuh kasih karunia. Berkemurahan kepada orang lain. Orang bisa salah, tapi kita harus belajar mengampuni. Suamimu pernah salah, belajar mengampuni. Istrimu mungkin pernah menyakiti engkau, belajar mengampuni. Salah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Mari kita pilih jalan pengampunan. Dalam Matius 18, Tuhan memberikan contoh. Ada seorang raja yang membebaskan hutang 10.000 talenta dari seorang hambanya. Jadi dia punya hutang 10.000 talenta, itu besar sekali. Karena satu talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Upah orang kerja sehari cuma sedinar. Setahun 300 hari kerja 300 dinar. Jadi kalau 60 juta dibagi 300, 200.000 tahun kerja. Jadi kalau dia mau melunasi utangnya 200 tahun, 200.000 tahun kerja rodi tanpa upah, baru terlunasi utangnya. Kenapa Tuhan pakai contoh ini? Ekstrim sekali. Mana ada orang umurnya 200.000 tahun. Tuhan ingin menunjukkan hutang dosamu sangat besar. Tidak mungkin dibalas dengan amal kebaikan, perbuatan, pemberian atau apapun. Kalau saudara memberi untuk Tuhan, jangan pernah merasa berjasa. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan yang punya segalanya, berikan hidupmu kepada Tuhan. Saya ini kalau diundang, misalnya ulang tahun atau apa, oleh orang kaya, yang bingung itu kadonya, saudara. Ngasih apa ya? Ngasih duit, duitnya lebih banyak dari saya. Kasih handphone, handphonenya lebih bagus dari saya. Ngasih rumah, saya tidak mampu. Pernah saudara ngalami diundang orang kaya, nikahan anaknya misalnya. Saya pernah beberapa kali diundang konglomerat, anaknya nikah. Bingung saudara, mau kasih apa ini? Karena dia punya segala-galanya. Saudara, apa yang engkau mau berikan kepada Tuhan? Suaramu, itu punya Tuhan. Uangmu, itu titipan Tuhan. Hidupmu, itu anugerah Tuhan. Bingung kita. Dan kalau sudah segitu, kita bilang, Tuhan jadikan aku budakmu saja. Apapun yang kau maui, aku ingin melakukannya. Dan salah satu yang Tuhan inginkan, ampuni orang yang bersalah kepadamu.
Jangan simpan dendam, kepahitan, karena itu merugikan kita. Orang yang hidup dalam kasih karunia sadar. Hutang 10.000 talenta sudah dilunaskan oleh Tuhan. Jangan keluar, cekek temanmu yang cuma utangnya 100 dinar, upah orang kerja 4 bulan. Dan bilang, kalau kamu tidak bayar, kamu tetap masuk dalam penjara. Tuhan akan murka dan menjebloskan kita ke dalam penjara. Algojo akan menghukum kita. Orang yang hidup dalam kasih karunia, hidup penuh syukur, hidup dengan rendah hati, hidup dalam pengampunan, dan yang terakhir, hidup dalam kemurahan. Suka memberi. Sakius adalah orang yang ditolak oleh lingkungannya karena dia pemungut cukai. Tapi ketika Yesus bersedia masuk ke rumahnya, makan bersama dengan dia, ada acceptance, penerimaan yang dilakukan oleh Yesus. Berubahlah Sakius. Dia bilang, Tuhan, orang yang kurugikan aku ganti 4 kali lipat, dan setengah harta aku bagikan kepada orang miskin. Tuhan berkata, keselamatan sudah ada di dalam rumah ini. Orang yang hatinya dijamah oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, diampuni dosanya oleh Tuhan, berubah jadi generous. Jadi kalau saudara pelit luar biasa, jangan-jangan belum dijamah Tuhan tuh hatinya, saudara sekalian. Kalau orang dijamah Tuhan, generous, murah hati. Sakius berubah bukan karena dia memberi. Ingat saudara, Tuhan mengampuni dia dulu, baru hasilnya dia generous, memberkati orang lain. Bukan gara-gara dia kasih persembahan maka dosanya diampuni loh. Tidak demikian. Dia diampuni, dia diterima, dia mengalami kemurahan hati Tuhan. Maka kemudian dia belajar menabur, memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Guru TK ngajar apa? Hemat, pangkal, kaya. Firman ngajar apa? Hemat, malah miskin. Memberi, menabur, pangkal kaya. Saudara ikut siapa? Firman atau guru TK? Banyak orang Kristen imannya iman TK. Karena dia hemat, pangkal, kaya. Bukan berarti kita sembrono, borosan, boros-boros begitu, enggak. Tapi menabur itu membukakan pintu berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Ayo tetap menabur di ladang Tuhan. Memberi kepada orang-orang miskin, kepada orang kekurangan. Kita juga sedang membangun saudara, membeli sebidang tanah di Sumarekon. Masih membutuhkan biaya yang besar. Saya berterima kasih saudara yang dengan setia menabur di ladang Tuhan. Besar, setiap bulan-bulan ini 1,3 M. Ya masuk persembahan pembangunan paling 100 juta, 150 juta. Jadi kalau akhir bulan itu bendara suka tanya, Pak kurangnya masih 1 miliar lebih, gimana ya? Ya berdoa. Puji Tuhan saudara bisa menikmati fasilitas yang baik, itu semua kemurahan Tuhan. Tapi kita juga terpanggil untuk menjadi orang yang menabur di ladang Tuhan. Saya bersyukur. Karena waktu saya memulai jemaat ini, bukan di gedung ini. Kita baru sewa di ruangan kecil tuh di Hotel Mutiara Jalan Kebon Kawung. Saya mulai dengan orang-orang sederhana. Gak ada orang kayanya, gak ada konglomeratnya saudara. Sekretariat kita gak punya, alat musik gak punya. Kalau latihan musik di rumah salah satu pengurus jemaat yang punya keyboard saudara sekalian. Tapi saya bersyukur saya melihat mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai. Sekarang mereka diberkati oleh Tuhan. Karena orang yang menabur, bukan cuma gerejanya yang diberkati, pribadi-pribadinya akan diberkati. Pikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memikirkan pekerjaan saudara. Saya teringat ada seorang bernama Rockefeller, kaya raya, mungkin konglomerat pertama di Amerika Serikat, kalau boleh dibilang seperti itu. Sampai sekarang di New York, gedungnya Rockefeller Center itu masih tegak berdiri. Kaya luar biasa, umur 55 tahun, sakit, dideteksi kanker usus. Dokter bilang umurmu cuma 3 bulan lagi. Wah dia nangis,
Dia rasa umurnya sangat singkat. Dia kemudian doa gini, Tuhan aku belum bikin apa-apa, aku egois. Ini uang banyak tapi untuk diriku sendiri karena serakah. Sejak itu dia sadar kalau dia mati uangnya mau dikemanain. Dia sumbang panti asuhan, dia sumbang sekolah-sekolah, dia sumbang pelayanan misi, dia sumbang gereja, dia sumbang uang yang banyak itu dia sumbangkan. Karena dia tahu umurnya sangat singkat. 3 bulan lewat dia nggak mati. 1 tahun lewat nggak mati. 3 tahun lewat tidak mati. Saya jadi ingat kisah, ada pohon udah 3 tahun ditungguin nggak berbuah. Tuhan bilang tebang tuh, percuma tuh ngabisin energi dari tanah tapi nggak ada buahnya. Tapi pengelolanya bilang, Tuhan sabar sedikit, beri aku waktu 1 tahun. Aku akan kasih pupuk, aku akan siram, aku akan pelihara. Aku yakin dia akan berbuah. Kalau tidak berbuah, tahun depan saya akan tebang. Ini orang kaya, diberkati, nggak pernah berbuah. Tebang, mulai berbuah. 3 bulan perpanjang. 1 tahun, malaikat bilang, bos, masih terus berbuah, kasih 1 tahun lagi. Masih berbuah, kasih 1 tahun lagi. Dari 3 bulan menjadi 3 tahun. Dia baru mati 33 tahun kemudian. Hizkia dikasih perpanjangan 15 tahun. Rockefeller 33 tahun tambahannya. Matinya 88 tahun. Kenapa dia sakit? Pelit. Saudara cari ayatnya dalam Alkitab ya. Orang kikir tidak masuk surga. Wah itu penjinah tuh gak masuk surga. Penjudi tuh gak masuk surga. Oh kita suka nuding-nuding orang lain. Kita bilang orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena orang kikir menyembah mamon. Suami saudara kikir atau murah hati? Pap, kalau mau masuk surga harus murah hati sama saya. Gitu saudara sekali. 88 tahun baru mati. Ya kalau udah 88 udah waktunya lah, udah tua saudara sekalian. Kenapa dia sakit? Pelit. Kenapa dia sembuh? Bukan karena didoakan pendeta KKR dengan karunia kesembuhan ilahi. Dia sembuh ketika dia menabur. Menjadi berkat, berbuah lebat. Ini doa saya. Kalau kita sadar semuanya dari atas, pemberian yang baik berasal dari Allah. Hiduplah dalam kasih karunia. Kita juga menjadi orang yang berkemurahan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.